Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Fulex Bisri LC selaku pimpinan Pondok Pesantren El Alamiah. Yang terhormat kepada para narasumber, dosen Universitas Pamulang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema menumbuhkan kreativitas menulis di era Society 5.0. Saya Elvina Permatasari, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren El Alamiah Kiai Haji Ahmad Fulex Bisri LC. Selanjutnya ada sambutan sekaligus sosialisasi PAI Bapak Muhlisin MPDI. Lalu dilanjut materi pertama disampaikan oleh Pak Denny Darmawan. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Amaliah MA. Dan diakhiri oleh doa penutup oleh Bu Dr. Mukhayaroh. Langsung saja, tak perlu lama-lama lagi, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren El Alamiah Kiai Haji Ahmad Fulex Bisri LC, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang, Bu ya. Kemudian beserta para mahasiswanya, dan diantara bapak-bapak dosen ini ada teman sahabat karib saya ketika di Pondok Pesantren Dar El Qolam. Alhamdulillah beliau salah satu teman saya yang sukses, luar biasa, hebat, yaitu Bapak Lukman Hakim. Anak-anak sekalian, para ustadz dan ustazah rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada Allah yang telah mempertemukan kami semuanya dengan orang-orang hebat ini. Beliau-beliau ini adalah para dosen yang luar biasa keahliannya di bidang masing-masing, dan insya Allah pada hari ini beliau bersilaturahim ke Pondok Pesantren El Alamiah untuk bersedekah ilmu. Tentunya sedekah ilmu ini merupakan sebuah sedekah yang luar biasa dibandingkan apapun. Bahkan sedekah ilmu itu akan sampai dibawa ke liang lahat dan akan menjadi saksi nanti buat kita semuanya. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya yang selalu mencintainya. Anak sekalian, Bapak, Ibu dosen serta para mahasiswanya rahimakumullah,
Yang pertama saya ucapkan adalah tentunya ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadal mahad. Selamat datang di lembah perjuangan kami di Pondok Pesantren El Alamiyah ini dengan segala keterbatasannya. Tentunya sambutan yang ala kadarnya, yang tentunya banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ini diterima dan menjadikan pelajaran buat kami khususnya dalam penyambutan ini. Pondok Pesantren El Alamiyah ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ibarat anak itu ini masih merangkak. Perjalanannya baru 11-12 tahun secara formalnya. Dan ini memang masih membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Namun dengan semangat para santri, dengan keikhlasan para ustadz dan ustazah serta para pengajar di sini, tidak menyurutkan semangat perjuangan kami di sini. Tentunya semangat para ustadz dan ustazah di sini tujuannya adalah untuk mencetak kader-kader yang cerdas, kader-kader yang diharapkan oleh orang tua bangsa, terutama agama mereka. Pondok ini bernama sesuai namanya El Alamiyah. Ini sering saya sampaikan kepada para santri. Keberadaannya itu dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak sengaja akhirnya ya menjadi hal ada dan menjadi sebuah cita-cita. Makanya namanya El Alamiyah, karena adanya bukan dari sebuah cita-cita, bukan dari sebuah keinginan, tapi ternyata ketika Allah menakdirkan saya harus berjuang merintis pondok pesantren, ya artinya bahwa takdir Allah itu mau gak mau harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah bukan hanya oleh orang tua, ini harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan segala keterbatasan. Namun kami tanamkan kepada jiwa-jiwa para santri di sini bahwa hayo kita tembus segala keterbatasan. Jadi keterbatasan fasilitas jangan sampai menyurutkan nilai-nilai ataupun kualitas. Kemudian karena memang ini berkaitan dengan masalah perbukuan atau kepenulisan, perjalanannya itu karena berawal dari para santri yang bermukim, kemudian mereka tentunya dititipkan oleh orang tua mereka untuk dididik di sini, dan pastinya sebagai manusia ada rasa rindu, rasa benci, rasa kangen, rasa cinta dan sebagainya. Kemudian mereka tuangkan dengan berbagai bentuknya, baik dituangkan di kertas, di buku, notebook mereka, ataupun di dinding-dinding, ya di dinding-dinding, baik itu di dinding kamar mandi, kamar dan sebagainya. Ada ungkapan yang bisa jadi dinilai kasar lah dan sebagainya. Maka pada waktu itu kami kumpulkan para santri pada waktu itu bahwa saya lebih ikhlas kalau para santri itu tidak mencoret-coret dinding, karena itu salah satu hal yang dilarang bukan hanya oleh saya sebagai pimpinan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa kerusakan alam dunia itu karena ulah tangan manusia. Nah, jangan sampai kita itu dinilai oleh Allah menjadi manusia-manusia perusak.
Karena sebenarnya Allah sudah sudah melabeli kita menjadi khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka atas dasar inilah bahwa sebagai seorang muslim yang mengerti akan dalil, diajarkan nilai-nilai Al-Qur'an maupun Al-Hadis, maka dirubah gitu. Maka harus dirubah. Yang awalnya kita berlaku mudarat, kita rubah menjadi hal-hal yang mendatangkan manfaat. Yang awalnya kita mencoret-coret di dinding yang gak jelas, merusak keindahan, alangkah lebih baiknya kita tuangkan ke dalam tulisan. Nah, awalnya seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kemudian kita tekankan kepada para santri untuk menulis. Mereka ada pelatihannya seminggu sekali, yaitu pelatihan Alkitabah kalau di sini namanya. Teorinya sih cuma 20% ya Ustadz ya. Teorinya cuma 20%. Selebihnya adalah 80% mereka praktek. Oh, bagaimana mereka mau praktek? Mereka itu ya menulis apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka menulis apa yang mereka ingat dari pelajaran mereka, dari bacaan mereka dan sebagainya. Karena dasar pemikiran saya pribadi adalah bahwa setiap orang itu mampu menulis sebenarnya. Bahkan kita dilahirkan itu sudah membutuhkan menulis, sudah membutuhkan tulis menulis. Ketika kita dibrojolkan, gitu kan, oleh orang tua kita. Nah, kita sudah diajarkan untuk menulis sebenarnya, dengan menulis sebuah nama di akte kelahiran. Kemudian ketika kita TK pun kita sudah diajarkan menulis, SD, SMP dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mengapa santri-santri El-Alam ini ya mampu untuk pada perjalanannya mampu berkarya, membuat sebuah buku. Karena mereka dipaksa, Pak. Gitu, karena mereka dipaksa. Mereka ancamannya adalah belum buat karya maka tidak lulus. Maka tidak di yudisium gitu. Maka belum hak untuk diwisuda, seperti itu. Nah, karena memang ajaran dari pondok kami, dari pondok alumni kami adalah bisa karena terbiasa gitu. Terbiasa karena dipaksa. Kalau nggak salah begitu ya. Gitu. Jadi harus dipaksa dulu, apalagi seorang santri gitu. Wajib dipaksa menulis. Dan itu ternyata telah dibuktikan oleh mereka-mereka yang sudah menulis, mempunyai karya. Dan tadi yang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pegang itu buku-bukunya, itu orang-orangnya ini ada di depan kita semuanya. Mereka adalah para alumni Pondok Pesantren El Alamiyah. Jadi sebenarnya mereka itu diharuskan memiliki karya itu merupakan sebuah syarat atas kelulusan mereka di Pondok Pesantren El Alamiyah. Apakah bisa? Insya Allah bisa, yakin bisa, asalkan itu tadi awalnya ya dipaksa begitu. Awalnya nggak ikhlas, tapi karena memang sebuah tuntutan, sebuah syarat, ya mau nggak mau, ikhlas tidak ikhlas harus ikhlas, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah di antara buku-buku karya santri ada yang bestseller, jadi ada yang memang kita jual, ada yang memang kita tidak. Kemudian ada memang yang pesen buku-buku tertentu, begitu buku-buku karya santri, ada yang tidak, seperti itu. Masalah tulisan mereka seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, tentunya kami di sini membebaskan, Ibu, membebaskan. Jadi nggak satu arah Pak, begitu, nggak satu arah. Jadi ada yang mau bikin novel silakan, ada yang mau non fiksi ya silakan, ada yang mau bikin autobiografi misalkan ya silakan, ada yang mau bikin kumpulan quotes ya silakan, ada yang mau bikin kumpulan ceramah yang sekarang ini insya Allah kita terbitkan silakan, ada yang memang ingin dipakai di pondok sendiri seperti tadi Pak mana ya,
seperti buku public speaking. Nah itu public speaking itu sebenarnya buku pegangan ketika muhadharah, Pak Bu. Dan memang semuanya bisa begitu. Setiap santri bisa membuat itu, tapi ada nilai plusnya kalau nggak salah di dalam public speaking itu, yaitu metode dalam bermuhadharah. Jadi landasan kami adalah bahwa mereka diciptakan oleh Allah diantaranya sebagai khalifatullah, sebagai khalifah mereka. Kemudian yang kedua, mereka dilahirkan dari rahim seorang ibu, ukhrijat linnas, bahwa mereka itu dilahirkan untuk ya manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, gitu. Agar mereka itu bisa membimbing, gitu. Bisa membimbing orang-orang di sekitarnya, bisa membimbing orang lain untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dakwah itu bukan hanya bil kalam, tetapi dakwah pun bisa dengan al-hal, dakwah bil hal, dakwah bil qalam. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini nggak apa-apa. Tolong Bu, ambil itu. Kemudian adanya kitabah juga berdasarkan gini Pak. Waktu itu saya berpikir, dan ini menjadi sebuah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, bahwa ketika suatu barang itu ada beberapa banyak, maka orang itu akan bingung untuk memilih, dan mereka biasanya akan memilih sesuatu hal yang unik, ada nilai lebihnya dan sebagainya. Nah, kalau kita tarik kepada pondok pesantren banyak Pak, fasilitasnya banyak yang wah, kemudian sistem pondoknya pun banyak yang keren-keren. Pondok pesantren modern itu sistemnya pasti mirip-mirip, yaitu adanya disiplin, kemudian bahasa dan sebagainya. Kalau pondok pesantren El Alamiyah itu dibandingkan, wah nggak sebanding banget, bena sama walah gitu, bena sama wasumur ibaratnya begitu. Mereka sudah banyak beberapa fasilitas, gedung yang lengkap dan sebagainya. Kalau kita ya baru kamar 1, 2, 3 begitu, dengan apa kamar mandi yang terbatas, yang pas-pasan, yang ala kadarnya seperti itu. Maka saya berpikir ini harus ada nilai lebih, karena biasanya segala sesuatu itu kalau ada nilai lebihnya pasti akan diminati. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah bahwa kita ini adalah calon-calon dai, santri ini adalah calon-calon dai, dan dai itu juru dakwah itu tidak mesti bil kalam, tidak harus menjadi sebuah orator, tetapi dakwah pun itu tidak bisa dakwah bil qalam, yaitu dakwah dengan pena. Apalagi sekarang marak dengan dunia gadgetnya, mereka bisa itu menggunakan fasilitas gadget itu untuk berdakwahnya. Nah, maka saya berpikir bahwa para ulama dulu itu yakin banyak banget, ribuan, tapi yang sampai ke kita itu hanya ratusan. Ulama-ulama yang kita kenal itu karena karyanya. Nah, untuk itu manusia itu kalau mau dikenal dan mau terkenang, maka harus memiliki karya. Makanya ada istilah ini, wallahu alam ini, apakah karena memang kebetulan sama atau atau karena saya pernah baca gitu. Maka di sini ada sebuah filosofinya, ikro fata'rif, faktub fatu'raf.
membacalah, maka kita akan mengerti, akan tahu, akan berilmu. Faktub, menulislah, maka kita akan fatu'raf, akan dikenal, akan terkenal dan sebagainya. Nah, jadi dari sinilah maka kami wajibkan para santri untuk mempunyai karya. Kemudian yang berikutnya adalah karena namanya juga santri, terkadang banyak gaya, maka saya tanamkan pada jiwa-jiwa mereka adalah banyakin karya, jangan banyakin gaya. Seperti itu. Ya, karena siapapun bisa bergaya seperti itu kan, cuma gaya doang gitu kan, karyanya nihil. Lebih baik kita banyakin karya saja, meskipun gaya kita ya terbatas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Ini merupakan sebuah keberkahan buat kami bisa menimba ilmu dari bapak-bapak, ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf jika penyambutannya kurang berkenan, banyak kekurangan, dan tentunya kami mohon doa untuk anak-anak kami di sini. Mereka memiliki semangat untuk berjuang demi meraih masa depan mereka. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salah satu dosen Universitas Pamulang. Beliau merupakan penulis. Dia sudah menuliskan 4 buku, menjadi editor antologi, penulis keagamaan Umpam, founder komunitas penulis artikel populer lokal dan nasional. Langsung saja kita mulai. Kita persilahkan kepada Bapak Denny Darmawan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak jawabnya. Kekenyangan ya. Berapa piring habis makan? 2 piring, Masya Allah. Yang penting sehat ya. Sekali lagi ya. Ya. Daun salam, daun sugi. Yang jawab salam saya doain bisa pergi haji. Daun salam beli di Ukraina. Jauh banget Pak, ya suka-suka gue yang pantun. Daun salam beli di Ukraina. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan enggak kena corona. Babas anginnya, biar keluar semua corona ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kalau saya bilang santri El Alamiyah, saya pengen kalian jawab menulis itu gampang. Oke, siap? Menulis itu gampang. Gampangnya begini, gampang, kecil. Ya, jangan merasa berat. Gampang-gampangin aja dah, ntar ada jalannya ya. Kalau saya bilang santri El Alamiyah, jawabnya menulis itu gampang.
Siap yang belakang? Siap. Awas, hati-hati. Takutnya kalau sambil jider, ngajinya sambil nyender. Kalau sudah jider nanti jidur. Tahu jidur? Belajarnya ngajinya sambil tidur. Yang repot kalau jiler. Ngajinya sambil nyender, sambil tidur, sambil nyil. Ya udah kalah mimpi dah, repot ya kalah mimpi ya. Baik, santri El Alamiah menulis itu gampang. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Santri El Alamiah. Itu dong, kudu semangat. Jauh-jauh kita datang kemari cuman pengen tahu itu gimana Pak Kiai, santri El Alamiah kok bisa nulis buku. Mahasiswa ditanya dosen, mahasiswa ditanya bisa nulis buku, belum tentu bisa. Kok bisa? Itulah dari Pamulang kita sama-sama datang ke pondok pesantren El Alamiah, pengen tahu ya, sebenarnya pengen belajar juga. Kok bisa santri El Alamiah di sebuah sudut kota Bogor, tetapi ya walaupun pesantrennya di desa, tapi pikirannya sudah sampai ke USA. Kalau kata Pak Kiai, walaupun menulis buku itu paksaan, kalau menurut saya jangan dipaksa. Walaupun awalnya dipaksa, katakan menulis itu adalah kecintaan. Kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, maka tidak ada kata untuk membenci. Tepuk tangan buat Bu Amalia. Itu kata-kata Bu Amalia, bukan kata saya. Kan? Jadi bagaimana Pak Denny supaya menulis itu dengan penuh dengan kecintaan, ya? Sebelum masuk ke era Society 5.0, tahu era Society 5.0? Tahu? Apaan? Apaan? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak, kita sudah masuk era Society 5.0, revolusi industri aja 4.0 kagak ngerti saya Pak. Ini udah masuk ke 5.0, itu gimana Pak? Itu makhluk apa itu? Dia bingung kan, era Society itu maksudnya bagaimana sih? Nah, ini dulu bukan dulu sih, sekarang ya. Itu sudah di Jepang itu ternyata ya digaungkan era ini. Jadi era ini ternyata semuanya diberi kemudahan dalam teknologi. Jadi semua penggunaan apapun jadi lebih mudah, termasuk menulis. Ya, di era ini ya kita menggunakan teknologi. Tapi bagaimana? Kata Pak Kiai nggak boleh pakai handphone, betul apa betul? Nggak boleh bawa gadget, betul nggak? Yang ada bawa pulpen sama, ya lah muskilah, nggak jadi masalah, no problema, nggak jadi soal. Yang penting selama kita megang pulpen sama apa buku, pasti jadi, pasti jadi. Sebelum ke era Society, kita ke era dulu, era-era para ulama. Ya, ada namanya Al-Jahiz. Itu kesenangannya itu adalah mojok di perpustakaan. Perpustakaan itu kayak tukang loak, buku-buku tukang loak. Dia kerja siang, malamnya dia suka baca buku. Ya, semuanya dia habisin tuh. Kesempatan hari dia juga nulis. Ya, nulisnya bukan di gadget, tapi dia tulis di kertas sama di pulpen. Dia ingat, ya, ada apa? Sebuah hadis yang mengatakan ikatlah ilmu dengan iya. Qalidal ilma bil kitabah, tulislah ilmu dengan tulisan. Maka dia pengen, aku bagaimana caranya? Dengan membaca, aku bisa mengenal dunia. Dengan menulis, dunia akan mengenal saya. Tepuk tangan. Tadi persis
persis apa kata Kiai bilang ya. Kalau kamu ingin mengenal orang, mengenal dunia, maka banyak membaca. Kalau kamu pengen dikenal orang, maka banyaklah nggak perlu orang banyak gaya. Lu santri lulusan mana? Oh, gua santri Al Alamiyah. Di mana tuh? Gua kagak kenal. Nggak kenal. Emang di sana lu ngapain aja? Gak usah banyak gaya kita. Nih buku-buku gue. Buku antum mana? Hah? Keren banget. Waktu saya nyantri saya nggak pernah nulis buku. Ini ada nulis buku? Ada dong. Ini buktinya. Lihat berjejer tuh buku-buku alumni. Ini buku saya. Langsung dia geleng-geleng. Buktikan dengan karya, dengan akhlak mulia, ya, daripada kebanyakan gaya doang sih lu katanya ya. Mana karyanya? Ya. Nah, di sini ternyata saya lihat tuh buku-buku siapa namanya? Buku-buku santri. Ini kira-kira di sini siapa yang sudah nulis buku itu? Yang sudah menulis buku itu siapa? Ini guru bukan? Gurunya coba angkat tangan dulu, gurunya. Angkat tangan. Saya pengen gurunya ikut semua ini, ya. Karena sasaran dosen itu adalah guru sebetulnya. Kalau mahasiswa sasarannya adalah mahasiswa, santri atau siswa gitu ya. Saya berharap di sini gurunya kumpul, sama-sama kumpul. Biar apa? Biar sama-sama belajar kita ya. Saya tahu di sini tuh nggak perlulah seperti air laut diasinin tuh ya. Udah nggak perlu lah. Seperti ngajarin burung terbang. Kenapa? Di sini sudah lebih jago sebetulnya ya dalam hal tulis menulis. Tapi ya kita perlu sama-sama belajar di sini. Makanya keberhasilan teman-teman di sini menulis buku itu pasti ada pengaruh dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya produktivitas manusia itu tinggi, maka akan berpengaruh kepada santri-santrinya. Makanya di sini kalau ada guru-gurunya, saya pengen tahu juga ada kegiatan namanya bil apa namanya? Bil apa? Bil? Kegiatannya bil kitabah. Bil kolam apa bil kitabah samanya ya? Dengan nulis dengan pulpen. Kira-kira apa isi kegiatannya? Nulis. Hah? Nulis. Oh, tiba-tiba langsung nulis gitu. Oh, ini guru, wah pas ya. Kalau saya ngomong sama guru bukan berarti maksudnya ini ujung tombaknya. Ini adalah orang yang akan menggerakkan kalian. Nah, kita di sini ya hanya ingin memberikan apa? Tips atau semangat supaya keinginan daripada Pak Kiai walaupun secara paksaan kita harus menulis buku, bagaimana kita menulis buku itu dengan sebuah kecintaan. Maka dimulai dari gurunya dulu. Untuk menumbuhkan kecintaan, maka kita perlu merenungkan ayat-ayat Allah. Salah satunya tadi surat Al-Alaq, terus ada surat Al-Qalam. Bagaimana Allah berfirman dengan Al-Qalam. Di dalam Buya Hamka itu menjelaskan kenapa kok Allah berfirman dengan sumpah dengan kolam, dengan pena. Karena dengan pena ya sebetulnya kita bisa menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita senangi. Itu sebetulnya bisa dituliskan. Ketika kita melihat bunga, oh tiba-tiba tersentuh hatinya, dia buat puisi. Bunga, keindahanmu seperti alam semesta. Ingin rasanya aku ingin menjadi bunga yang indah dipandang dengan akhlak mulia. Tepuk tangan buat saya. Langsung keluar tuh, lihat bunga, tiba-tiba lihat apa lagi, pohon pepaya, bisa jadi puisi, bisa jadi cerpen. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cinta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tadi sudah apa? Pertama baca dengan Iqra, simbol membangun peradaban. Anda boleh baca tafsir mana saja, tetapi kita sepakat ini adalah literasi dasar baca tulis. Dan Anda harus tahu, literasi baca kita di Indonesia jika dibandingkan dengan negara Korea, negara Jerman atau negara Amerika, dalam setahun anak Indonesia hanya mampu membaca buku cuma 1 saja dari 1000 anak yang diteliti.
Mungkin 2 kali ya, mungkin 3, jarang lah 3. Tetapi kalau anak-anak di luar sana itu dalam setahun dari 1000 anak yang diteliti itu sampai 15 buku yang dibaca, bahkan sampai 20 buku yang dibaca. Makanya saya tertarik juga, Pak Kiai, apa kendalanya ketika di sini? Oh, kurang referensi. Oh, tenang, ada Bu Amalia yang menulis buku 15 buku, bahkan sudah sampai 22 buku. Bu Amalia, tepuk tangan buat Amalia ya. Saya memang masih belum banyak, tapi insya Allah saya juga pengen terus menelurkan karya-karya. Nanti insya Allah kita minta alamatnya, kita kirim. Tolong Pak Kiai, nanti kita akan kirim buku-buku referensi karya kita, termasuk buku-buku antologi. Kemarin saya diundang di festival literasi di Mahat Ali Al-Furqon. Dia bingung bagaimana caranya Mahat Ali Al-Furqon itu santrinya bisa melek literasi. Akhirnya dia buat lomba festival literasi dengan membuat buku antologi. Setiap siswa harus mengirimkan naskah. Temanya tentang apa? Temanya tentang apa aja, dipilih sama Pak Kiainya. Nanti naskah yang terbaik dijadikan buku. Itu adalah cara supaya menumbuhkan kreativitas menulis, supaya bisa menulis. Di sana berbagai cara, di sini gak perlu Pak, sudah ada namanya kegiatan bil kolam atau bil kitabah. Jadi setiap santri ketika lulus, saya tanya tadi, siapa tadi namanya ini? Siapa? Ummu Saidah, ngobrol-ngobrol Ummu Saidah. Ummu Saidah sudah alumni? Iya sudah Pak. Bukunya apa? Aisyah. Wow, Aisyah putri Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Betul, luar biasa ya. Siapa yang tidak kenal Aisyah ya? Kecerdasannya, hafalannya, istri Rasulullah yang paling muda. Ditulis sama Aisyah. Ketika itu ditanya, oh Aisyah ada bukunya? Ada, ini. Wah, bangga. Makanya saya bilang sama Pak Kiai, buat sebuah etalase. Etalase itu seperti book corner. Ada sudut di mana itu buku-buku santri terpajang. Ketika ada tamu seperti kita, ketika ada wali murid, ketika dia lihat, ini siapa Pak Kiai? Oh, ini adalah mahakarya para santri di sini. Wah, senang saya, boleh saya beli Pak Kiai, beli. Sambil dia, oh saya lebihin buat sedekah di sini. Bangganya orang tua, bangganya orang-orang yang melihat ketika dia datang. Ada book corner, ada sudut etalase buku-buku kalian. Jadi bisa dibeli kapan aja gitu. Dan kalau ada bedah buku, tolong guru-guru buat acara bedah buku, tampilkan narasumber di sini yang nulis. Bagaimana kreativitas menulis? Kenapa? Untuk memancingkan mereka untuk bisa menulis. Ketika dia di sini nulis, tulis di website. Hari ini tanggal berapa? Hari Rabu, hari Kamis 26 ya. Ponpes El Alamiyah menggelar bedah buku yang berjudul Aisyah, karya Ummu Saidah ya. Dalam prosesnya ditulis di website. Mereka pengen tahu kalian guys ya. Mereka pengen tahu karya kita. Ketika saya buka websitenya, bagus, tok gitu kan. Tapi kok mana penulisnya, kok ini doang, kok nggak ada. Siapa yang megang website di sini? Ada nggak guru yang megang website di sini? Hah? Ada nggak? Ada di sini, guru ada? Gini, saya juga pemegang website. Saya punya website pribadi, saya punya website prodi, saya pegang. Setiap informasi seperti ini perlu direportasikan, perlu diberitakan oleh dunia. Guys, yang dunia sebelah sana, ini ada santri yang pandai menulis. Kalian harus tahu, tinggal share. Ketika, wah, unik sekali ya, saya mau berkunjung dah. Dunia pada tahu. Jangan ketika kalian nulis, diem baik. Jangan cuma ini santri Ummu Saidah ini bukunya adalah Aisyah. Kalau bisa diliput, ditulis, diwawancara, dikasih kesempatan dia untuk berbicara. Jadi ketika itu mereka akan tahu, wah ini keren nih bukunya, gitu ya, ada di websitenya. Maka saya berharap guru-guru itu bisa menghidupkan websitenya.
Ya, gampang nulis reportase itu. Ada 5W 1H. Nih, jurus yang pertama. Saya ketemu ya. Katanya Pak Kiai, jangan kebanyakan jurus Pak. Oke, saya kasih jurus satu aja. Ya, nanti menulis buku bisa tanya-tanya sama Bu Amalia ya. Ya, nanti Bu Amalia ini dalam sekejap pring jadi buku dia Pak. Tidur aja udah jadi buku dia. Coba aja tanyanya gimana prosesnya. Jangan tanya ke saya. Ya, karena beliau lebih banyak. Saya lebih banyak nulis artikel populer dan reportase. Sampai detik ini saya sudah mainnya 110 reportase dan 50 karya artikel populer. Bukunya baru 4. Antologinya sudah lumayan banyak ya, nulis bareng-bareng dengan komunitas, dengan guru-guru. Jadi editornya juga sudah ada 3 buku gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengajarkan satu jurus. Ketika di era ini, ketika nggak punya handphone nggak jadi masalah. Karena saya punya mahasiswa namanya Bella. Dia itu suka menulis di notepad-nya. Oh, dia namanya Bella di sini. Oh, pasti udah nulis buku. Bella nulis buku apa? Santri Idol. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bella. Fiksi atau non fiksi? Bel, fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Hah? Kalau fiksi itu hasil dari imajinasi, hasil daripada hal-hal yang tidak nyata gitu ya. Kalau non fiksi adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang bukan imajinasi, tapi buku-buku yang dia dari sebuah realita dan pengalaman hidup, biasanya nyata. Kamu yang mana? Non fiksi. Berarti Santri Idol itu menceritakan tentang apa? Oh. Oh, bagus nih, orang harus tahu. Ternyata bukan hanya Indonesian Idol, ternyata ada Santri Idol. Luar biasa sih. Saya bukan cuman Indonesian Idol atau American Idol, ternyata ada Santri Idol. Kalau bukunya Bella itu bisa dikemas, bisa disosialisasikan, bisa dipublikasikan melalui website tadi Satu Pintu, saya yakin nanti orang pasti akan tertarik dengan buku Bella. Sehingga perlu, apakah tulisan Bella itu bagus apa tidak, nggak apa-apa. Tapi sebagai bentuk penghargaan saya harus menghargai usaha dia. Kenapa? Sebuah karya itu harus kita hargai, walaupun mungkin masih diksinya masih kurang-kurang, gak jadi masalah, no problema. Itu bagian dari proses, nikmatin aja. Yang penting sudah berani. Yang gak berani itu berarti yang apa? Yang banyak ngomong, ya. Kita gak perlu banyak ngomong, buktiin. Karena masalah yang terbesar dari seorang penulis apa? Kagak berani. Kalau dia sudah berani, berarti dia sudah menghancurkan tembok-tembok kemalasan. Tembok-tembok yang katanya nanti, yang katanya entar. Kalau dia sudah berani, dia berarti bisa membuktikan bahwa saya tidak ngomong baik, tidak ngomong aja. Nah, salah satu mindset seorang penulis harus berani. Kalau sudah menulis, nanti berani dikritik, nggak jadi masalah. Berani diperbaikin, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kalau harimau meninggalkan harimau meninggalkan apa? Belang. Gajah meninggalkan apa? Gading. Kalau manusia? Karya. Oke. Santri El Alamiah menulis itu gampang. Manusia mati jangan hanya meninggalkan nama di batu lisan Fulan bin Fulan, selesai. Jangan. Tapi tinggalkan karya kita, pemikiran kita, pengalaman kita yang dibaca. Itu namanya seperti Aul Ilmun.
yanfa'u bih, seperti ilmu yang bermanfaat, seperti sedekah jariyah yang terus mengalir. Ketika Bani Adam sudah meninggal, maka ilmu dalam bentuk buku itulah yang akan terus mengalir, yang akan memberikan sebuah perubahan kepada generasi selanjutnya. Kenapa dibilang para ulama tidak mati tetapi hidup? Jasadnya telah mati. Halo? Jasadnya telah mati, tapi pemikirannya akan terus hidup. Idenya akan terus hidup. Gagasannya akan terus hidup. Jasadnya boleh mati, tapi pemikirannya akan terus hidup. Itulah manusia meninggalkan karya. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Deal atau tidak deal? Kata siapa? Kata siapa? Kata Pade. Ini kayaknya kekenyangan kali ya. Udah begini-begini sih ya. Jadi ya, saya mau kasih praktek sebetulnya. Kalau ada yang megang website ini enak ya. Beri kesempatan para santri untuk menulis puisi di website. Beri kesempatan santri untuk bisa menulis tentang, memberitahukan, menginformasikan tentang acara pada hari ini. Paragraf pertama 5W1H yang tadi saya bilang. Kayak misalkan siapa namanya, Ummu Saidah mau bedah buku, hari ini dia bedah buku, reportasekan, biar dunia tahu, biar orang tua kamu tahu, biar teman-teman kamu tahu kalau Ummu Saidah telah menorehkan sebuah sejarah. Apa sejarahnya? Sebuah buku yang bisa dinikmati dan memberikan inspirasi untuk semua orang. Buat tangan buat Saidah. Benar ya? Oh, Saidah. Jadi satu jurus tentang bagaimana kita menulis tentang mereportasekan atau memberitahukan itu gampang. Yang pertama, paragraf pertama harus ada 5W1H. Apa itu adalah siapa atau lembaga apa? Tulis ya. Tapi saya nggak mau mendikte loh ya, saya nggak mau mendikte ya. Dulu saya punya kebiasaan pengalaman kalau saya nulis ketika saya kuliah atau seminar, saya selalu membuat buku kecil sama pulpen. Saya tulis kata kuncinya, saya rangkai, kemudian saya ulang lagi dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, itu adalah cara supaya kita bisa merangkai kata. Ya, katanya nggak megang gadget, katanya nggak megang handphone, sekarang megang pulpen sama megang buku. Bagaimana Pak? Saya ingin mereportasekan atau ingin memberitahukan tentang dunia, tentang kegiatan saya. Satu jurus yang saya akan kasih, nanti berbagai jurus akan diberikan sama Bu Amalia. Ya, ini bukan jurus silat, bukan. Ya, saya cukup begini, tapi lo begini. Tuh Bu Amalia yang 3E-nya. Saya satu jurus. Pondok pesantren ini harus dikenal dunia. Pondok pesantren ini harus tahu santrinya produktif menulis. Pondok pesantren ini harus tahu di warga sekitar bahwasannya ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Santri mampu menulis buku. Beritahukan kepada dunia. Jangan asal ngomong. Ini loh. Nggak cukup. Kita perlu menulis untuk mengabadikan. Caranya bagaimana? Caranya saya kasih contoh ya. Apa? Pondok pesantren Al-Alamiyah. Apa ini bisa personal, bisa lembaga. Ya, ini sedikit ya jurus kaidah jurnalistik ya. Kalau di kampus itu ada perkumpulan jurnalistik. Ya, jadi mahasiswa itu ada yang namanya jurnalis. Maka saya bentuk tuh nanti ada Riza, ada Putri, ada Intan, ada Vina. Nanti kalau masuk Umpam ya, nanti ada tuh namanya komunitas jurnalis kampus. Itu nanti adalah mereportasekan. Bagaimana Pak? Kalau kita ingin mereportasekan, minimal paragraf pertama ada 5W1H. Yang pertama apa? Ini sedikit aja ya. Nanti kalau buku bisa curhat-curhat sama Bu Amalia. Kalau saya giliran ya, saya pengen kasih tahu kalau kalian itu mampu, kalau kalian itu adalah santri yang berprestasi, jangan hanya kenal cuma di sini doang. Jangan jago kandang. Harus bisa keliling
dunia. Kitanya Pak, bukan, tulisannya dan informasinya keliling dunia. Maka 5W1H itu, yang 5 itu, yang pertama judul. Judul itu adalah singkat, padat, menarik. Contohnya, ya, Ponpes El Alamiah menggelar, ya, Gravitas Menulis Era Society 4.0. Itu judulnya. Wah, gila, keren banget ini pondok pesantren udah ngomongin Era Society 5.0 coy. Kita aja masih ngomongin kampung kita, ini udah ngomongin. Tulis lagi di bawahnya 5W1H, Pondok Pesantren El Alamiah menggelar, ya, apanya itu siapa? Apanya itu adalah orangnya atau lembaganya. Lembaganya siapa? Ponpes. Apa? Saya nggak bisa nulis ya, langsung ya. Apa? Kemudian dia berkata apa? Dia berkata apa? Ya. What itu adalah siapa? Kemudian who itu siapa? Who itu, maaf saya korsi. Who itu adalah siapa? Siapa itu adalah Ponpes Al Alamiah, atau misalkan Ummu Saidah. Ponpes saja dulu ya. Ponpes siapa? Terus what? Berkata apa? Menggelar apa? Menggelar acara, ya, workshop Gravitas Menulis 4.0 pada hari Kamis 26 Mei 2022 di Pondok Pesantren, ya, El Alamiah, Jalan Abdul Fattah, Kampung Tinggasana, nomor desa Tapo 1, Telajung, Bogor, Jawa Barat 1662. Titik, finish. Satu paragraf. 5W1H. How-nya bisa ditulis di bawah. How-nya itu adalah menceritakan kenapa sih kalian mau menggelar acara seperti ini, kenapa sih dosen-dosen itu begitu antusias mengadakan acara ini, apa sih yang mereka katakan. Nih, ketinggian gak kira-kira saya ngomong? Pak, ini apa saya nggak ngerti. Oke, tulis aja dulu. Kalau kalian pengen mengangkat nama Ponpes, maka harus menginformasikan tekniknya tadi, judul, paragraf pertama 5W1H, atau who berkata apa, what, kapan, di mana, ya, terus ngapain. Kenapa harus 5W1H, Pak? Orang pengen cepat baca, ya. Selebihnya adalah unsur how. Bagaimana? Halo? Kalau saya bilang halo, hai ya, hai. Halo. Hai. Halo, hai. Ya, yang belakang masih nyatu nggak nih? Siapa bisa berapa menit lagi nih? Intan, tolong keep kasih tahu saya. Oke. 5W1H. Selebihnya adalah unsur how. Tahu how itu apa? Ya, how atau why. Kenapa, terus bagaimana. Begitu nanti jawabannya. Bagaimana acaranya yang dilaksanakan di sana? Apa yang dikatakan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana penyampaiannya? Apa yang disampaikan? Ini baru dijabarkan. Itu namanya teknik menulis reportase atau berita. Oke, ini satu jurus nih. Saya nggak mau ngasih jurus banyak-banyak nih. Habis ini kita jurus menulis buku, ya. Ini adalah bagian yang harus kalian ketahui. Kalau kita punya karya, dunia perlu tahu. Betul? Betul. Oke, mau praktek? Bu Lia, saya praktek ya atau gimana teknisnya? Boleh sedikit. Siapkan buku, ya. Informasikan tentang acara ini. Yang tadi who, apa tadi? What, kemudian when, terus where, terus why. Satu paragraf. Oke? Paragraf selanjutnya boleh Anda ceritakan apa yang dikatakan sama Pak Dini, apa yang dikatakan sama Pak Kiai, apa yang dikatakan sama Bu Amalia. Boleh. Nanti minta sama Pak admin di website, Pak,
saya ingin menginformasikan tentang berita hari ini, tolong dimasukin ke website Pak, gitu. Kenapa? Orang baru tahu ini ada dosen keren, ada Bu Yaro ahli sejarah datang, ada ahli pemikiran Pak Lukman datang, ada ahli sekolah cinta datang. Ini sekolah cinta nih. Kalau ngomong tuh, berbunga-bunga, I love you full. Ada Pak Denny datang. Itu orang kudu tahu kenapa mereka pada datang, karena mereka melihat betapa kerennya santri ilmiah bisa menulis buku. Oke, kita praktek. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore saya sangat berbahagia, penuh cinta hati saya. Jadi harum. Adakah bau wangi yang Anda rasakan? Karena itu adalah cintaku. Ya, sebelum kita belajar, kita harus mulai dengan mengosongkan diri. Apa mengosongkan dirinya? Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menulis. Menulis buku ini luar biasa kalau bisa, ya. Kalau bisa menulis buku ini adalah syarat dari Anda semua santri-santri bisa mendapatkan sekolah manapun yang diinginkan. Jadi kalau sekolah di perguruan tinggi itu ada 5% untuk menerima santri-santri dari pondok pesantren. Salah satunya adalah dengan prestasi. Apa prestasi? Misalnya adalah tahfiz Quran. Kedua adalah dengan karya buku. Nah, ada satu lagi yang menguntungkan ketika kita memiliki karya buku, yaitu kita akan mudah diterima kerja dimanapun saja. Karena itu sebagai syarat menulis, berarti ini karyawan yang pandai menulis ini. Jadi menulis itu memang sebuah keahlian. Maaf ya, sebetulnya ini ada PPT yang saya sudah buat agar guru-guru, saya memaksimalkan guru-guru nanti sebagai ujung tombak untuk bisa mengajarkan kepada siswa. Nah, baik Pak Din, saya akan itu. Ya, kita santai saja ya. Hatinya sudah penuh cinta? Oh, udah. Nah, ada capaian yang harus kita capai dalam keluar dari gedung ini nih. Apa capaiannya? Mampu mengidentifikasi model menulis buku. Yang kedua, menganalisa media menulis buku. Ketiga, menerapkan strategi dalam menulis buku. Bu, saya menulis buku nggak pakai begitu-begitu. Nah, ini buku-buku yang saya lihat ini adalah buku-buku yang sudah memiliki nilai 80. Luar biasa. Apa yang kurang di 20-nya? Kurang 20-nya adalah sistematikanya dan strukturnya. Ya, jadi kita akan maksimalkan hingga menjadi nilai 100. Oke, siap? Oke. Nah, yang kedua belum bisa ternyata. Oke, metode menulis buku ini penting, ya. Metode lebih penting, gitu, daripada materinya. Materinya ya.
Iya betul. Nah, tapi materi apapun yang disampaikan, ya, jika menggunakan metode yang benar, maka akan diterima dengan baik, ya, gitu ya. Itu akan baik. Sebaliknya, materi yang telah disiapkan dengan matang akan menjadi hampa tanpa metode yang baik. Jadi kalau kita ini bagus materinya, akan tetapi metodenya tidak, maka akan kurang, ya. Tadi nilainya jadi kurang kan? Materinya sudah bagus ini, jejak santri mengejar mimpi janji, ya. Ini sudah bagus nih materinya, akan tetapi metodenya belum dapat, jadi kurang, ya. Kemudian bahwa metode memang berpengaruh, namun tidak mutlak. Yang berpengaruh adalah manusianya. Jadi jiwanya itu ada di bukunya, itu bukan hanya sekedar materi, akan tetapi ada ruhnya, ada jiwanya. Pernah baca buku yang ini membosankan, yang ini menyenangkan, pernah kan? Ada rasanya seperti akal kita ikut menari dalam tarian-tarian kalimat-kalimat itu. Rasanya hati ini ada dalam selaman kalimat-kalimat itu, iya kan? Nah, kita membuat buku, yang buku itu akal kita menari di dalamnya, hati kita menyelam di dalamnya. Itu kita bikin buku, ada substansinya, ada ruh di dalamnya. Oke, ya. Sayang, saya sudah bikin gambar yang cantik di sini, tapi tidak keluar. Oke. Kemudian beberapa istilah dalam penulisan buku, ya. Ada model penulisan. Tadi saya minta spidol, juga spidolnya nggak ada, ya. Ya, model penulisan, kemudian pendekatan penulisan, strategi penulisan, metode penulisan, teknik dan taktik penulisan, hingga pada implementasi penulisan. Semuanya bisa, banyak orang bisa menulis, akan tetapi tidak memenuhi standar dalam penulisan. Nah, saya ingin semuanya memiliki standar penulisan, ya. Ini dari yang kita sebutkan tadi, ya. Oke. Jangan kalau dimatikan nanti susah aku bacanya. Fokusnya itu dimatikan. Tulisan saya bagus dibaca? Masih bisa. Fokusnya dimatikan aku baca. Ini yang jarang-jarang, ya, jarang dimiliki, ya, kecuali kalau sudah banyak sekali bertemu dengan beberapa banyak penulis, ya.
Jadi ada tahapan-tahapan yang diambil ini. Ini guru harus tahu nih tahapan-tahapan yang diambil. Model penulisannya, kemudian pendekatannya. Apa sih pendekatan penulisan? Strategi penulisannya, metode penulisannya, teknik penulisannya, taktik penulisannya, media penulisannya, implementasi model, tindakan proses, evaluasi hingga finish menjadi buku yang di ISBN-kan. Ada proses kelihatannya panjang, padahal kecil, singkat banget. Singkat ya. Ini kalau ditulis nggak ada satu lembar ya. Ini kan namanya kisi-kisinya itu apa gitu ya. Nah, oke. Nah, gimana ini? Oke ya. Nah, model itu apa sih? Model itu bungkusnya. Bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan media dalam penulisan itu bungkusnya ya. Ada bungkus, di dalamnya isinya banyak. Ada biskuit kotak, biskuit bunder gitu, ada wafer. Nah itu ya. Nah itu bungkusnya tuh. Ya kalau kaleng kongguan itu kan di dalamnya banyak. Ini model nih ya, model ya. Di dalamnya macam-macam. Nah, kemudian pendekatan penulisan itu apa? Pendekatan penulisan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode penulisan dengan teoritis tertentu. Jadi ada prosesnya nih, ada titik pandang, titik tolaknya apa. Kalau seumpama kita itu melihat air, saya lihat dari sudut pandang sini, Anda melihat dari sudut pandang sana, ada yang melihat dari sudut pandang sana, ya kan? Sudut pandangnya berbeda, tentu akan menjadikan deskripsi yang berbeda ya. Jadi kita titik tolaknya apa, pendekatannya apa, sudut pandangnya apa gitu ya. Kemudian strategi dari penulisan, rencana atau kerangka dari konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan penulisan. Apa sih rancangan strategiku apa nih ya, nanti ya kita bicarakan. Kemudian metode penulisan, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun. Caraku apa ya gitu kan, strategiku apa ya, caraku apa gitu kan, teknikku bagaimana ya kan. Kalau teknik itu cara yang dilakukan seseorang mengimplementasikan secara spesifik, secara khusus gitu ya, itu teknik gitu ya. Tekniknya Pak Denny dengan hal yang lucu-lucu gitu kan, disambung lagi dengan gayanya Pak Denny dalam menyampaikan dengan humor gitu kan ya, taktik gitu ya, teknik dan taktik. Oh, tekniknya Bu Amalia dengan begini, taktiknya begini gitu ya. Jadi ada perbedaan itu ya, jadian teknik, taktik. Kemudian media penulisan, apa sih gitu, media yang menjadi penulisan. Mungkin kalau Pak Denny dengan digital, kalau Bu Amalia dengan hard copy gitu kan, langsung gitu kan. Nah itu kan namanya juga media. Hingga sampai pada tema penulisan. Tema penulisan itu besarnya. Apa sih temanya? Temanya adalah gedung ini. Apa judulnya? Lebih sudut kecil lagi. Ya, temanya adalah papan tulis di depan
kehidupan sudut sebelah kanan. Ya, itu lagi tema lagi ya. Jadi ada kerangka yang tema besar, ada judul, yaitu judul itu ada di lebih khusus lagi. Ini luar biasa loh, semuanya jarang mahasiswa dapat, juga jarang loh. Ya betul saya akui, mahasiswa jarang untuk mendapatkan ini, dan juga banyak sekali guru-guru di SD, SMP, SMA itu baru dapat juga. Memang jarang untuk disosialisasikan hal ini. Dan ini ya, nanti saya kasihkan PPT-nya sama Pak Kiai, biar Pak Kiai ngajarkan lagi ke ini, atau sama ustadz-ustadz yang punya handphone itu ya. Nah, kalau nggak bisa tanya ya. Kemudian pendekatan penulisan. Nah, ini pendekatan penulisan itu ada 3. Apa ada 3? Ada yang berorientasi pada proses. Oh, saya akan menulis buku dengan berorientasi pada proses. Bagaimana pendekatan berorientasi pada proses? Pemilihan topik, pratulis, kemudian tulis, respon atau tulisan, revisi, respon balik, evaluasi, publikasi. Namanya apa? Proses. Jadi kalau saya memilih pendekatan proses, berarti saya tulis nih, saya akan memilih topik saya tentang sekolah cinta, gitu kan. Kemudian pratulis, apa ya kira-kira yang akan ditulis dalam sekolah cinta. Nah, kemudian ditulis tuh, udah ditulis, kita mencari respon. Teman dulu nih, teman sejawat, respon tulisanku, gitu kan. Pak Ustadz, respon dong tulisanku. Sada, respon dong tulisanku. Nah, balik lagi. Oh, kamu tulisannya kurang begini. Dah, tulis lagi, revisi. Nanti balik lagi tuh, dibalikin lagi ke ustazahnya. Udah selesai revisi ustazah. Namanya ini sudah revisi penyuntingan ya, sudah mulai mau bagus, hingga sampai evaluasi, hingga sampai publikasi. Itu namanya pendekatan proses. Kalau kita mau ke pasar, naik angkutan, kemudian jalan kaki, itu namanya proses ya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi atau berpusat pada produk. Apa? Yaitu dilihat dari ininya, ya, dilihat dari bukunya. Bagaimana tata bahasanya, kemudian struktur kata, pembacaan, peniruan model, pengorganisasian ide, dan komparasi. Jadi di dalamnya yang dilihat, apa sih produknya itu? Oh, ini tata bahasanya saya harus menggunakan tata bahasa ilmiah. Oh, ini tata bahasanya saya harus menggunakan bahasa syair. Oh, ini tata bahasanya aku harus menggunakan tata bahasa yang sederhana. Oh, model peniruan modelnya saya seperti penulis buku Habibur Rahman. Oh, saya sukanya dengan tulisannya Pak Denny. Ya, model lihat ini ya. Kemudian pengorganisasian. Oh, pengorganisasian saya di ini dengan outline-nya seperti ini. Namanya apa? Berorientasi pada produk. Produk. Kalau tadi proses ya. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada genre ya. Pendekatan jenis penulisan, yaitu menekankan aspek sosial dari penggunaan bahasa. Nah, ini biasanya genre ini adalah bahasa-bahasa yang sederhana. Sederhana saja. Saya malah lebih suka dengan pendekatan ini, karena kalau hati nggak bisa dipaksakan ya. Ini indah nih. Ada satu hal yang indah ini. Karena indah itu ingin saya baca. Hatiku bergemuruh setiap ku dengar tausiah suci itu. Rangkai katanya meluluhkan hatiku. Alur ritmenya memerahkan telingaku. Ini kan keren sekali kan? Nah, ini hanya syair ya. Nanti ada model penulisan syair. Artinya bebas. Ya, bebas. Apa penulisannya bebas? Ada yang ingin saya buka tapi di plastik, jadi saya tidak enak membukanya. Ya, jadi itu apa bahasa-bahasa itu. Atau ada yang buku saya bawa sendiri ini.
ini juga bahasa-bahasa yang meskipun ini adalah bahasa ilmiah, tapi ini bahasa yang sangat mudah. Ini pendekatannya genre. Pernahkah kamu membantu ibu membeli beras? Ya kan, bahasa-bahasa yang sederhana ya. Berapa berat beras yang kamu beli? Apa satuan untuk menyatakan beras yang kamu beli? Sebelum menjawabnya, cobalah kamu pahami uraian berikut dengan seksama. Ini kan santai ya bahasanya. Ini adalah bahasa pendekatan genre. Artinya bacaan yang bisa dipahami. Jadi kalau santri-santri pakai bahasa ini aja, bahasa yang bisa dipahami, karena ini masih pembelajaran. Lalu apa strategi penulisan? Tadi kita berbicara model gitu, kemudian pendekatan. Pendekatan ada berapa? 3. Apa lagi? Pendekatan proses, pendekatan produk, pendekatan genre. Kemudian kita berbicara tentang strategi. Nah, ini contoh strategi adalah penulis menuliskan pengalaman, itu strategi ya. Strategi itu mengasah kreativitas otak penulis dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang terjadi. Jadi tulis aja. Aku jatuh cinta kepadanya, tak sengaja aku memandangnya, wajah lugu terdiam dan membisu, aura kesalehan yang terpancar dalam jiwa meredupkan tak kuasa ku memandangnya. Nah, itu namanya apa? Contoh dari pengalaman ya. Itu ya. Itu contoh dari pengalaman, hal yang bisa menarik itu, hal yang ada dalam pikiran kita, hal yang ada dalam rasa kita, dan itu adalah pengalaman kita, maka tulis itu termasuk strategi. Contoh lagi adalah menulis mencari informasi, baik sendiri maupun kelompok. Tulis nih, aku akan menulis tentang bagaimana sih menghadapi masyarakat santri. Wah, ini luar biasa nih masyarakat santri ya. Langsung cari informasi. A, perasaanmu bagaimana tinggal di sini? A. B, gimana? Kamu tidur enak tidak? C. Nah, ini kan apa? Masih informasi itu nanti ditulis itu, dirangkai. Nah, itu namanya strategi penulisan. Kemudian ada juga yaitu dengan fenomena. Strateginya dengan fenomena. Fenomena apa? Kasus. Ada masalah. Wih, si Agung berkelahi dengan si dia. Kasus kan? Nah, kasus ditulis tuh. Apa yang menjadikan kasus itu? Nah, ini ada fenomena. Oh, ternyata ada kasus lagi. Si Dedi berkelahi dengan si Indah. Ada masalah apa nih? Kok berkelahi lawan jenis begini ya? Ini fenomena ya. Itu adalah strategi dari penulisan. Kemudian apa langkah-langkah strategi? Kalau tadi saya mencontohkan contoh strateginya, langkah-langkah kita bikin strategi apa gitu. Mengidentifikasi atau menetapkan output, nggak usah pusing-pusing, targetnya apa gitu, tujuannya apa, okay? Terus target, nah tujuannya apa nih, nulis ini nih, nulis buku ini apa, itu yang kita perlu nih ya. Kemudian memilih lagi apa sih pendekatan utama, basic way gitu. Nah, tadi sudah ya pendekatan ya. Pendekatan di awal kan. Nah, apa sih pendekatannya ya, tulis nih. Saya akan pendekatan dengan proses ya. Kemudian tulis lagi nih, mempertimbangkan
mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang ditempuh. Apa sih langkah-langkah yang harus aku tempuh? Oh iya, saya harus wawancara Pak Kiai, saya harus wawancara teman sejawat, saya harus ini. Ini namanya langkah-langkah ya, di situ ya, langkah-langkah apa yang ingin ditempuh. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tolak ukur atau patokan ukur. Patokan ukurnya lari kepada apa? Dasar hukum. Jangan sampai menulis, oh iya kan itu laki-laki suka laki-laki, nggak apa-apa, itu kan soal rasa. Nah berarti kita tidak punya tolak ukur. Tolak ukur kita adalah dasar hukum, yaitu kebenaran. Kemudian capaian penulisan sesuai tujuan ya. Jadi tujuan awal kita sudah tulis, tujuannya mau apa nih ya? Tujuannya mau ke pasar, hingga sampai target ke pasar kita nyampe ya. Jadi antara pertama tujuan dengan target tujuan itu bisa sampai ya. Itu. Kemudian metode penulisan ya, ini harus dicatat nih dan harus nanti diolah-olah lagi. Kenapa? Karena Bu Amalia mau memberikan tugas ya. Nah metodenya, metode itu banyak sekali ya. Ada kuantitatif, kualitatif, eksperimen, deskripsi, survei, kuesioner, banyak sekali ya. Nah tapi yang biasanya di kita adalah data kualitatif ya. Kalau kuantitatif biasanya ini nih, mahasiswa nih cari di mana data-datanya, laporan keuangan atau data-data apa. Kalau ini kan enggak ya, masih latihan. Kita menggunakan data biasanya lewat eksperimen atau lewat deskriptif dari pengalaman ya, dari pengalaman aja yang ada di sekitar kita ya. Itu termasuk salah satu metode penulisan. Kemudian tekniknya, teknik penulisan. Apa tekniknya? Tadi tekniknya tuh mendengar dan membaca pendapat orang. Membaca dan mendengar. Kalau seseorang itu jarang baca, maka sedikit kosakatanya. Jadi nulis satu paragraf aja lama. Apa yang mau aku tulis ini? Apa ya? Satu kalimat aja susah sekali. Kenapa? Karena tidak banyak membaca dan mendengar. Kalau biasa mendengar akan mudah menulis ya. Dengarkan dengan seksama, itu pasti akan mudah menulis. Maka apa rumus tekniknya? Membaca dan menulis yang pro dan yang kontra. Tahu kan pro dan kontra? Tahu ya? Ini nanti bahasanya nggak ganti lagi. Pro dan kontra tahu ya? Pro itu berarti ya, kontra berarti tidak. Jadi yang sependapat apa sih, siapa, bagaimana, yang tidak sependapat bagaimana. Nah ini kita harus itu sudah masuk. Jadi bukunya tidak hanya alurnya seperti air yang ada di saluran, airnya ada di saluran. Masa sih airnya nggak belok-belok? Ya kan pasti ada yang belok ke sana, ya kan, ada yang ini kan, ada semuanya berbeda. Satu orang dalam lingkup sini semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, ada yang sama tapi tak akan pernah sama. Jadi pemikirannya pasti akan berbeda. Kemudian taktiknya, taktik ini adalah gaya. Jadi kalau nanti baca tulisan Ibu Amalia, meskipun itu tulisan buku referensi, meskipun itu buku ilmiah, di situ ada nilai sastra. Jadi kalau buku saya dari insya Allah 22 dan insya Allah sedang terkumpul hampir 10 buku yang belum yang akan siap, ini semuanya masuk pada gaya sastra. Jadi meskipun ilmiah, meskipun buku referensi, saya masukkan dengan gaya saya. Silakan Anda dengan gaya Anda, taktik Anda, ya.
silakan ya, dengan taktiknya Pak Denny, dengan reportase opini, dengan apa, itu gayanya beliau. Gaya Ibu Amalia begini, gayanya Bunda Muhayyara begini, gayanya Ustadz Lukman begini. Jadi berbeda, masing-masing mempunyai gaya. Anda pun mempunyai gaya sendiri-sendiri ya. Jadi A, B, C itu cara penulisannya sendiri-sendiri, tidak usah sama dan tidak usah takut. Tidak usah takut jika berbeda, karena karya sastra apapun itu adalah betul selagi memang adalah kebenaran. Dan bahkan ada yang bikin buku yang bukunya itu kosong, gak ada isinya, kosong. Apa, kenapa ditulis? Karena kata penulisannya, tujuan penulis saya adalah ketika pembaca itu mau menuliskan pemikirannya dan hatinya. ISBN di luar negeri, bukan ISBN lagi, ISSN ya, kalau di luar negeri kan ISSN. Kemudian langkah output itu daftar isi ya. Kita akan menentukan outline-nya, daftar isi. Daftar isi ini tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Pak Denny di opini atau reportase. Apa rumusnya, Bu? 5W plus 1H. Gampang kan berarti? Tadi saya sudah apresiasi sekali dengan 2 contoh itu. Saya katakan santri Alamiah luar biasa. Iya, dalam 5 menit sudah bisa menggunakan rumus, itu luar biasa. Soal isinya itu lain lagi ya, tapi yang penting rumusnya masuk. Nah, ketika kita membuat outline, maka buat outline dengan rumus ini, nggak usah susah-susah lagi. 5W plus 1H. Apa nih contohnya? Ini di daftar pustaka, daftar outline ya, daftar outline mengukur berat dan massa. Ini di awalnya adalah dengan apa, massa, besaran dan satuan. Pengertian, ya kan, pengertian itu apa ya? Nah, ini yang resmi-resmi. Hukum kekebalan massa, ini masuk pada deskripsi ya. Kemudian di who, when, why, where, how. Jadi di situ. Tapi tidak boleh kita terkungkung dengan ini juga. Artinya yang hanya menjawab ini, gitu ya. Yang menjawab ini, ya. Tapi bukan berarti terkungkung. Seperti apa? Seperti dalam syair, nggak bisa dalam syair gitu ya. Tapi akan ada bagaimana itu tentang what, bagaimana tentang who, bagaimana tentang when, bagaimana tentang why, where, dan how di situ. Ya, jadi rumusnya di situ ya. Kemudian judul, kalau kita mencari judul nggak usah pusing-pusing, yang singkat saja. Terlalu ini ya. Nah, ini ada judul kecilnya sih. Sebenarnya judulnya bagus nih. Janji. Udah ini aja nih. Janji. Tapi ini ada keterangan nggak masalah. Ya, judul kecilnya. Jejak santri mengejar mimpi. Ini dilarang dibuka ya. Masih plastik kan soalnya, nggak enak ini. Nah, ini sudah masuk, tapi kita belum melihat isi di dalamnya ya. Ya, isi di dalamnya, insya Allah bagus lah ya. Nah ini, jadi itu judulnya, jelas, singkat, padat, dan tidak boleh lebih dari 5 kata. Cukup 1 kata, 2 kata, 3 kata, cukup aja. Kalaupun mau dikasih 1 kata, ada judul kecil dia hanya. Itu pun jangan banyak-banyak, nanti judul kecilnya ada keterangannya panjang.
workshop pendirian penerbit Indi sebagai sarana, panjang sekali ya. Jadi tidak boleh. Jadi judulnya apa? Judul kecilnya juga jangan terlalu banyak dengan kata. Kemudian judul itu bagaimana? Sesuai konsumen pasar. Tuh, judul yang unik itu kan yang bikin apa sih isinya nih? Ya, isinya apa nih? Yeah. What's wrong? What's wrong? Apa nih? Keren ini. Apa yang salah ini? What's wrong? Apa ini? Penasaran. Wih, keren nih, keren. Nah, ini sama nih, sesuai konsumen ini. Nah, ya, kalau mau beli ini keren kan? What's wrong? Apa ya ini? Apa? Saya nggak bisa dibuka ini gara-gara media dibuka ya, dibuka dulu nih. Nah ini luar biasa nih. Ini sudah sesuai ke konsumen, sesuai pasar. Jadi ada sesuai. Kemudian sesuai keilmuan. Ada nggak nih sesuai keilmuan? Nah ternyata ada judul kecilnya, menjadi muslimah tanpa masalah. Keilmuan kan? Oh ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat alamnya. Oh luar biasa. Ini baru dikritisi depannya aja sudah hebat, apalagi dikritisi dalamnya, mungkin luar biasa ini ya. Kemudian sesuai proyeksi. Proyeksi tahu nggak? Jangka panjang, jangka depan. Nah ini sesuai nggak? Oh iya sesuai. Kenapa? Karena ini karena ini itu akan bisa dipahami juga untuk wanita ke depan. Nah ini kan gitu kan, isinya mungkin akan bisa menjadi solusi. Kenapa? Berbagai masalah muslimah yang sering terjadi tanpa disadari dan solusinya. Sudah ada kan? Punya siapa nih? Luar biasa. Tepuk tangan buat siapa? Dila ini luar biasanya nih, ustazahnya nih. Wah, ini ngasih contoh. Saya berikan apresiasi luar biasa ya. Jadi ini sudah masuk apa? Judul yang memenuhi sesuai prosedurnya nih ya. Ini saya jujur loh, saya tidak berani kalau 5 menit lagi, coba bayangkan. Padahal belum apa-apa. Teori-teori menulis ya, teori-teori menulis. Saya masih banyak nih, bagaimana ini ya? Aku baru bertemu dengan penulis-penulis hebat ini, gimana nih? Keterampilan berbahasa ya, keterampilan berbahasa. Teori-teori menulis itu apa? Keterampilan berbahasa ya, bahwa bahasa-bahasa yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah tidak bahasa-bahasa yang jenuh. Kalau jenuh dan mudah diterka, saya tidak ngerti ya. Ini kalau bahasa-bahasanya mudah diterka, masalahnya apa, pemecahannya apa, berarti ya belum ya, keterampilan berbahasanya masih kurang ya. Tapi kalau sudah ternyata ada sesuatu yang unik di depannya, apa sih, rasa penasaran yang luar biasa hingga sampai kepada solusinya, baru nih luar biasa. Kemudian dilihat lagi pendekatan penulisan yang tadi. Azas penulisan ya, ini banyak sekali memang ya, dan ini harusnya memang lama ya, 1 jam atau 2 jam. Ini azas penulisan ini adalah pada EYD ya. Jadi kalau ada beberapa yang salah ya, yang tadi mana sih ya yang saya salah ini ya, mana ya tadi ya, sudah saya tandain itu tadi. Itu tidak boleh ya, tidak boleh ada di outline itu titik gitu ya. Mana ya? Mana tadi? Tidak boleh di outline itu ada judul yang ada titik-titiknya banyak itu ya, titik-titiknya banyak. Itu nggak diperbolehkan ya. Kemudian juga ini punya siapa nih? Punya siapa nih? Ini sudah bagus sekali nih, kumpulan hadis pilihan menjadi muslimah idaman. Wah, idaman yang luar biasa ini ya. Nah, cuma ada ini ya sayang ya. Jadi tidak boleh muslimah idaman itu titik
titik ya. Ini jangan begitu ya, jangan kata-kata itu juga lucu gitu kan ya, muslimah idaman itu gitu. Ya, jadi memang harus ya. Ya, jadi harus sesuai dengan apa? Dengan azas penulisan ya. Azas penulisan kita apa sih? Dari kata dasar, leksimnya apa, prefiksnya apa, awalannya, afiksnya apa, imbuhan berupa awalan dan akhiran apa, kata benda, kata sifat, kata keterangan itu harus sesuai. Makanya apa? Makanya kita harus banyak membaca itu di situ ya. Jadi meskipun itu bahasa keseharian atau keakuan, akan tetapi bahasa itu tidak keluar dari konteks ejaan ya, yang disempurnakan gitu istilahnya, ejaan bahasa Indonesia yang diakui ini jangan. Ini ada beberapa ya sayang ya, saya tadi sudah saya tandain tapi ini belum ini. Jadi luar biasa dan memang membutuhkan ini pendampingan ya, pendampingan yang luar biasa. Insya Allah saya senang jika mendampingi Anda semua. Nah, kemudian teknik menulis novel dan syair ya, teknik menulis novel dan syair ini soalnya banyak novel sekali nih. Aduh, waktu saya terlalu cepat ini ya. Ini banyak sekali novel-novelnya ya. Ini Mengagumimu, Kenangan Masa Silam ya, Khitbah ya, ini bukan Singo Barong ya. Santri Jutek ini juga lagi ini katanya terkenal ini ya, Santri Jutek ini ya. Tapi ini juga ada titik-titiknya ini ya, suka sebel aja gitu. Ya titik-titiknya itu ya. Nah ya, ini novel bagaimana latar belakang penulis, yaitu ini menjadi penulisnya Andini. Mana Andini? Oh, nggak ada. Di dalamnya kebanyakan titik-titik itu. Titik-titik banyak sekali. Kemudian cara penuangannya adalah cara penuangan bahasa lisan. Ya, ini cara penuangannya penuangan bahasa lisan, bukan bahasa tulis, kan beda ya antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Ini ya. Jadi ketika nulis novel, diingat latar belakang penulis ini ya bagaimana. Kemudian unsur ekstrinsik dari luar dan unsur intrinsik dari dalam. Kita harus tahu idenya apa, tokohnya apa. Jadi dirangkum dulu, apa kayak dia apa nih? Kayak dibikin ini dulu ya, dibikin tabel gitu ya. Dibikin tabel dulu. Bikin tabel ya, tabelnya itu apa aja yang menjadi persyaratan ini, apa temanya gitu kan, gitu ya. Kemudian apa sih tokoh dan karakternya ya, tokoh dan karakter gitu kan, adanya. Kemudian apa ini plot ya, plot atau rangkaian cerita ya, plot atau rangkaian cerita, plotnya. Kemudian setting ya, settingnya.